Simulasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Sebelum pelaksanaan simulasi di sekolah terpilih, Majelis Pendidikan Daerah MPD Kota Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman bahwa MPD Kota Banda Aceh akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, MPD Kota Banda Aceh melakukan rapat intern. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, Dr. Andes Haji Salman Ishak, MSI. Melakukan survei lokasi atau monitoring ke sekolah yang akan dipilih sebagai pilot project simulasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, MPD memberikan pengarahan kepada sekolah yang terpilih. Unsur Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan Polsek setempat juga dilibatkan dalam rapat. MPD Kota Banda Aceh bersama kepala sekolah membentuk tim Satgas COVID-19 di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh menyampaikan kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah agar tetap memperhatikan prosedur kesehatan dalam belajar tatap muka secara ketat dan disiplin sesuai dengan anjuran dari gugus tugas COVID-19 Kota Banda Aceh. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari pembentukan tim pembelajaran tatap muka yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah. Menyiapkan unsur kurikulum, sarana dan prasarana, humas, serta unsur kesiswaan. Tahapan yang dilakukan ialah melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, merancang sarana prasarana, merangkap kurikulum darurat COVID-19 yang meliputi penyesuaian KIKD, rancangan penilaian, pembagian sesi kegiatan belajar mengajar tatap muka, pembagian kelas, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana sekolah yaitu membuat tanda batas di daerah rawan kerumunan seperti kursi, toilet, dan tempat parkir. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan menyemprot seluruh sudut ruangan, dengan menyemprot cairan disinfektan setiap hari sebelum kedatangan dan setelah kepulangan siswa sekolah. Menyiapkan hand sanitizer,
masker, termogan, sarung tangan, dan face shield. Dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang memadai di area sekolah, khususnya di depan sekolah dan di depan kelas. Membuat papan poster literasi, kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat yang strategis. Guru dan karyawan yang bertugas untuk piket pada hari itu berangkat lebih awal. Sesampainya di sekolah, guru dan karyawan dicek serta dicatat suhu tubuhnya oleh petugas. Mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Kemudian dibersihkan dengan disinfektan pada bagian sepatu, tas, dan pada barang bawaan. Persiapan siswa sebelum berangkat ke sekolah. Siswa didampingi orang tua untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Orang tua membantu mengecek kondisi kesehatan siswa, membawa bekal makanan, hand sanitizer, kaos kaki, tisu kering dan tisu basah, serta alat tulis pribadi yang hanya untuk dipakai sendiri. Sebelum keluar rumah, siswa wajib memakai masker. Siswa juga dianjurkan untuk diantar orang tua ke sekolah. Sesampainya di sekolah, jika siswa diantar, maka diturunkan sampai pada drop zone yang telah ditentukan. Sebelum masuk ke gedung sekolah, siswa diwajibkan melakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Lalu disemprotkan disinfektan pada bagian sepatu, tas, dan barang bawaan lainnya. Sebelum memasuki ruang kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan. Apabila ada siswa yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, maka harus menunggu di ruang isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Petugas menghubungi orang tua siswa terkait kondisi siswa dan menyarankan untuk istirahat di rumah. Pembelajaran tatap muka di kelas hanya berisi 50% dari jumlah siswa. Untuk siswa yang tidak dijadwalkan berangkat, maka mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa. Hanya saja, guru dan siswa lebih menjaga jarak saat berinteraksi. Apabila ada siswa yang akan ke toilet, maka akan diarahkan oleh petugas yang berjaga di depan kelas, dan setelah dari toilet, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Jika pengguna toilet telah selesai, petugas kebersihan segera membersihkan toilet yang telah digunakan. Istirahat hanya dilaksanakan di kelas dengan menyantap bekal yang dibawa dari rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa yang dijemput hanya boleh menunggu di dalam kelas sampai orang tua atau walinya datang. Orang tua atau wali siswa menjemput di tempat yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Tindakan pasca pembelajaran tatap muka. Setiap guru yang telah selesai mengajar harus segera mencuci tangan. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan cairan disinfektan setiap hari setelah kepulangan siswa sekolah. Sepulang sekolah, siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kemudian baju seragam segera harus dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Setelah itu siswa dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari di rumah. Apabila seluruh persiapan dan upaya pencegahan tersebut dilakukan secara tepat dan rutin, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aminullah Usman, SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh, menghimbau kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Banda Aceh dalam rangka belajar tatap muka tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan anjuran gugus tugas COVID-19 Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.